Bu Ranum, ujar pria dari seberang telepon. Pagi, Pak Devano. Saya mau mengabarkan kalau sepertinya saya akan terlambat datang dari perjanjian semalam. Saya kena macet, Pak, ujarku dengan senyum yang tak lepas dari bibir ini. Oh, benarkah? Sepertinya Anda sedang berbohong, Bu Ranum. Aku mengerutkan kening. Apa dia tak percaya padaku? Serius, Van, ini macet banget, ujarku meyakinkan dia dengan bicara layaknya teman. Alah, alasan saja kamu ini, Num. Bilang aja kalau sengaja datang telat. Iya kan? Enggak. Demi Tuhan, ini macet. Kamu gak percaya? Ucapku meyakinkannya lagi. Jujur, ada rasa tidak enak ketika dia tidak mempercayaiku. Takut jika dia punya pikiran aku tidak tahu diri. Sudah ditolong, tapi malah tidak menghargai. Coba alihkan panggilan ke video call. Seperti anak kecil yang takut akan kemarahan ibunya. Aku menuruti apa mau pengacara itu. Aku menyandarkan ponsel pada dashboard mobil dan nampaklah wajah segar Devano yang juga sedang berada di dalam mobil. Hei, ternyata masih sama, manis. Ya sudah, tutup lagi teleponnya. Aku juga sedang terjebak macet nih. Mobilku tepat berada di belakang mobilmu. Sampai jumpa di pengadilan, Ranum. Wajah Devano menghilang, berganti dengan fotoku dan Sanum. Sekarang aku seperti orang linglung yang hanya diam melihat layar ponsel yang sudah padam. Apa tadi dia bilang berada di belakang mobilku? Aku melihat ke belakang dan benar saja, mobil Devano ada di sana. Ah, tidak beres. Pagi-pagi dia sudah mengerjaiku. Aku tertawa terbahak sendirian, merutuki diri yang terlalu tidak enak hati, hingga dikerjain oleh mantan cinta masa mudaku itu. Dasar pengacara aneh, ujarku dengan sisa tawa. 30 menit lamanya terjebak dalam kemacetan. Sekarang aku sudah sampai di pengadilan agama. Mobil Devano berhenti tepat di samping mobilku dan kami langsung tertawa terbahak saat keluar dari kendaraan kami masing-masing. Garing, kataku berseloroh. Tapi masih senyum kan? Berarti kamu masih suka yang garing-garing. Tawa kami kembali pecah, hingga akhirnya seseorang muncul menghampiriku yang membuat kami saling memandang satu sama lain. Kamu ngapain di sini? Tanyaku pada pria yang sedari tadi terus melihatku dan Devano. Kamu kenal dia? Devano bertanya. Aku menganggukkan kepala. Sedangkan pria yang berdiri di antara aku dan Devano mengulurkan tangan ke arah pengacaraku, seraya menyebutkan namanya. Sony, adik ipar Mbak Ranum. Devano manggut-manggut, lalu menerima uluran tangan adik dari suamiku itu. Keberadaan Sony di sini bukanlah rencanaku. Dia yang berinisiatif mengikutiku ketika melihat kendaraanku di jalan tadi. Devano sempat mencurigai Sony. Dia menganggap Sony berada di pihak Mas Sandi dengan memata-mataiku. Namun, segera ku jelaskan jika adik iparku itu berada di pihakku. Sony juga bersedia menjadi saksi di persidangan perceraianku nanti. Kita harus masuk, Num, ujar Devano setelah beberapa saat kami saling bicara. Aku mengangguk, mengikuti langkah kaki Devano. Namun pria itu berhenti saat menyadari Sony ikut bersama kami. Kamu ngapain ikut? Memangnya ada larangan? Aku tidak boleh ikut masuk. Sony menjawab pertanyaan Devano dengan pertanyaan. Bagi yang tidak memiliki kepentingan, sebaiknya tunggu di luar, oke? Tutur Devano lagi. Semua yang berhubungan dengan Mbak Ranum itu penting. Jadi, Anda tidak bisa menghalangi saya. Stop. Aku mengadakan tangan kepada dua pria itu. Sony, sebaiknya kamu pergi kuliah. Kamu belum dibutuhkan di sini. Nanti akan ada saatnya pendapatmu menjadi sangat penting di sini, ujarku pada Sony. Dengan terpaksa, Sony menuruti perintahku.
Dia tidak ikut masuk, hanya berdiri di luar mengamati sekitar. Aku sampai ditertawakan oleh pengacara yang tak lain mantan pacarku itu mengenai sikap Sony yang berlebihan. Devano mengarahkanku untuk mendaftarkan gugatan, mengisi dokumen, dan menuliskan alasan kenapa aku menggugat suamiku. Beberapa rangkaian pengaduan di pengadilan sudah diselesaikan. Kini Devano membawaku ke kantor polisi untuk melaporkan Mas Sandi dan Mawar. Aku deg-degan, Van. Ini kali pertama aku melaporkan seseorang pada polisi, tuturku ketika kita sudah sampai di depan kantor polisi. Tenang saja, santai Num, tegang banget tuh wajah. Aku mengembuskan nafas kasar. Bayangan wajah Mas Sandi tiba-tiba muncul begitu saja. Hatiku kecilku kembali berbisik, membuat niat yang sudah mantap menjadi sedikit goyah. Benarkah aku akan melaporkan suamiku sendiri? Apa aku akan menjadi istri durhaka jika melanjutkannya? Bukankah aib suami juga aib istri? Astagfirullah, ucapku lirih. Kenapa, Num? Tanya Devano, menyadari ada yang tidak baik-baik saja dariku. Aku kok takut ya, Van? Takut apa? Rasanya aku sudah jadi istri yang durhaka, Van. Melaporkan suami, membuka aib suami. Kok aku jadi bimbang ya? Devano membuang pandangan. Dia yang tadi berdiri di sampingku menggeser tubuhnya sedikit hingga kini berhadapan denganku. Kedua tangannya memegang pundakku dengan tatapan yang begitu lekat, masuk menyelami mata hatiku. Terlanjur, ucapnya singkat. Aku mengerutkan kening, tidak mengerti. Kamu sudah membuka aib suamimu sedari awal. Lalu setelah sepanjang ini prosesnya, kamu mau menyerah begitu saja? Jika masih cinta, jika masih ada rasa kasih, untuk apa menggugat cerai? Bukankah sedari tadi kamu sudah membeberkan aib suamimu? Bahkan sejak kemarin-kemarin loh, padaku, pada Safira. Dan sekarang kamu baru menyadari membuka aib. Kamu sehat, Num, ujar Devano panjang lebar. Aku memalingkan wajah ke lain arah. Kaki melangkah mundur sehingga berbenturan dengan mobil. Aku menyandarkan bokong di sana, seraya menarik napas sangat dalam. Itu terserah kamu, Num. Aku tidak mau maksa. Kamu sudah menggugat cerai. Gugatan sudah masuk ke pengadilan. Tapi kamu tidak mau melaporkan Sandi. Itu namanya kamu diri. Aku mendongak melihat pada Devano yang berdiri dengan memasukkan kedua tangannya pada saku celana. Secara tidak langsung, dengan sukarela kamu akan menyerahkan Sanum pada suamimu. Meskipun alasan cerai kamu selingkuh, itu tidak akan berpengaruh pada gugatan hak asuh anak. Jika Sandi berusaha, bisa saja dia mendapatkan hak asuh Sanum dengan cara menjatuhkan kamu yang memang tidak memiliki penghasilan untuk biaya hidup putrimu. Mau kehilangan hak asuh Sanum? Aku menggelengkan kepala. Ya udah, ayo kita masuk. Kalau masalah dosa, sejak kemarin juga kamu sudah berdosa. Pergi dari rumah tanpa izin, bahkan memblokir nomornya juga, sehingga dia tidak bisa menghubungimu. Sekarang mari kita selesaikan misi ini agar kamu segera terbebas dari dosa pernikahan. Itu saranku. Terserah, jika kamu mau mundur pun tidak masalah bagiku, tutur Devano lagi. Aku seperti orang bodoh yang hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Devano ikut menyandarkan bokongnya pada bumper mobil. Tangannya merogos aku, mengambil ponsel dari sana. Entah apa yang dia lakukan, aku tidak tahu. Tapi di sini aku masih dengan perasaan ragu. Ingatanku kembali melayang pada kejadian-kejadian beberapa hari ini. Dimulai terbongkarnya perselingkuhan Mas Sandi, sikap kasarnya dia, lalu ketidakpeduliannya dia, hingga tidak ada sedikit pun upaya untuk aku kembali. Semua masih sangat jelas
dan hatiku masih merasakan sakit jika mengingatnya. Van, aku memanggil pria di sampingku. Dia menjawab hanya dengan gumamam. Yuk masuk, Devano melirikku, mengangkat sebelah alis tebalnya. Yakin? Aku mengangguk pasti. Seperti yang Devano katakan, aku sudah terlanjur melangkah jauh dan rasanya sayang jika harus kembali mundur. Aku juga tidak mau lagi merasakan luka yang sama di kemudian hari. Dengan langkah percaya diri, aku masuk ke dalam kantor polisi. Aku mengatakan apa yang terjadi padaku dan juga menyerahkan bukti-bukti perselingkuhan Mas Sandi. Sekitar 1 jam lamanya, aku berada di kantor polisi. Kini aku keluar dengan perasaan yang sangat lega. Aku menghirup udara yang semakin terasa banyak, hingga tak sadar bibir ini tersungging ke arah pria yang berjalan di sampingku. Senyum-senyum tadi aja, merenggut ragu, ucapnya menyindir. Aku mengerucutkan bibir, merutuki diri yang tidak memiliki pendirian. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Itu artinya putriku sudah pulang dari sekolah. Untuk memastikan, aku menghubungi Safira sebagai orang yang aku percaya untuk menjaga Sanum. Ya, Num, gimana? Lancar? Tanya Safira tanpa basa-basi. Alhamdulillah lancar. Sanum sudah pulang. Ini aku masih dengan dia. Tadi ada beberapa hal yang membuatku harus tetap berada di sekolah. Baru sekarang beres dan akan segera ku antar ke toko ibu. Jangan deh, seruku melarang Safira. Kita ketemu di tempat makan aja yuk. Tiba-tiba saja aku lapar nih. Aku traktir deh sebagai ucapan rasa terima kasihku. Mau ya? Oke deh kalau maksa. Aku tertawa kemudian mengakhiri panggilan, lalu membuka pintu mobil bersiap untuk pergi. Namun saat kulirik ke mobil sebelah, rupanya Devano masih ada di sana. Dia bahkan belum menutup pintu mobilnya dan malah melihatku tanpa berkedip. Kenapa? Tanyaku heran. Ikut. Aku tersentak kaget hingga refleks memundurkan tubuh hingga sedikit condong ke belakang. Ikut kemana? Tanyaku lagi masih melihat dia. Cekah, tidak peka. Emangnya kamu saja yang lapar? Aku juga sama. Setidaknya ajaklah mantan pacarmu ini makan untuk ungkapan rasa terima kasih. Lempeng banget jadi cewek. Aku menahan senyum yang hampir saja meledak. Wajah merengut Devano yang harus membuatku menutup mulut dengan kedua tangan. Aku kira ada sesuatu hal penting yang membuat dia menunda pergi. Rupanya hanya karena ingin makan denganku. Dasar aneh. Bersambung.